Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Tarku salati. Summa lam. Anna min angkaril munkarati. Wa akbaril kabairi. Wa afhashil muharramati. Taraka ba'dul tarku ba'dil muslimina. Bisalawatil maktubati. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ahaditsu sahihatu al-katsiratu bi kufri tarikis salati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musalla sayyidina Habibullah bin Ali Muhammad haddad rahimahullah ta'ala. Nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tarkus shalah. A'udzubillahi min dzalik. Bab meninggalkan salat. Tsumma alam kemudian ketahuilah anna sesungguhnya min angkiril munkarat daripada perkara yang paling mungkar. Mungkarnya mungkar sudah. Wa akbaril kabair dan paling besarnya dosa besar. Bisa ya apa? Hah? Tidak ada yang melebihi besarnya dosa, melebihi orang meninggalkan sholat. Dosanya orang meninggalkan sholat. Wa afhashil muharramat paling buruknya perkara yang haramkan adalah apa? Tarka ba'dil muslimina lis-salawatil maktubah. Meninggalkannya sebagian orang muslim pada sholat 5 waktu yang telah diwajibkan. A'udzubillah min waqad warada dan benar-benar telah datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahaditsus sahihatu al-katsiratu. Hadis-hadis yang sahih yang banyak menjelaskan tentang apa? Bi kufri tarikis shalah. Menjelaskan tentang kekufuran orang yang meninggalkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum. Al-ahad apa perjanjian antara kita dan di antara mereka. Antara kita orang muslim dan mereka adalah orang siapakah? Kafir as-shalah yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan salat berarti dia kufur. Paham tak? Kalau kemarin dijelaskan tentang salat jamaah. Orang yang enggak jamaah aja disebut apa? Disebut munafik, disebut nifaq. Lagi gak salat ya kufur. Auzubillah min dzalik. Cuma nanti ada beberapa penjelasan di masalah fikih. Jadi enggak langsung apa? Kufur ya. Tapi harus ada istitabah dulu. Ya, diminta itu tobat, disuruh tobat dulu ya. Dan seterusnya. Paham ya? Sampai nanti gak gelem tobat, gak gelem sholat, dihukumi kafir, dibunuh. Dibunuh. Paham ya? Karena memang dari segi hukum fikih maupun dari segi hukum tasawuf, dari segi hukum alam, dunia ini nggak nerima untuk orang-orang yang nggak sholat, nggak mau sebenarnya. Ini yang kamu injak ini kalau bisa ngomong, dia ngomong, saya nggak sudi diinjak sama orang yang apa? Nggak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti semua yang kamu injak, yang kamu gunakan untuk sujud, tanah-tanah, tempat-tempat yang kamu gunakan untuk sujud itu nanti semuanya jadi apa? Bukti. Ya, jadi bukti. Karena mereka senang melihat penduduk yang di atasnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakas shalah muta'ammidan. Siapa orang yang meninggalkan salat sengaja. Sengaja. Ya, sengaja. Bukan karena
kaslan, bukan karena apa ya istilahnya. Berbagai macam alasan. Memang sengaja faqad kafara jiharon, maka ini orang berarti apa? Benar-benar apa? Kufur secara apa? Terang-terang. Berarti dia telah kafir secara terang-terang. Nauzubillah min. Jadi meninggalkannya bukan karena dia nggak ngerti. Dipikir gak sholat itu gak apa-apa dipikir. Kan kadang banyak masih ada orang itu yang belum ngerti. Kalau nggak sholat itu dosa. Ya, masih banyak orang itu yang belum ngerti kalau ternyata meninggalkan sholat itu haram dan lain sebagainya. Wafil hadis, dalam hadis disebutkan juga man taraka sholah muta'ammidan, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka benar-benar telah terbebas dari itu orang apa dhimmatullah, tanggungan Allah Subhanahu. Allah saja nggak mau kok, siapa terus yang mau nerima? Wa dhimmatu rasulih, dan apa? Tanggungan atau perlindungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau nanggung? Tetapi dia kok masih hidup, kok masih apa? Dapat rezeki dari Allah Subhanahu. Ya itu namanya istidraj. Jangan tertipu. Tahu istidraj kan ya? Paham? Istidraj itu adalah orang mendapatkan nikmatnya Allah, sedangkan dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan dia berbuat dosa. Paham tuh ya? Jadi jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala sholat, siapa orang yang menjaga sholat, kanat lahu nuran, maka ada itu sholat bagi itu orang yang menjaga sholat, nuran, cahaya, ya kan? Keburhanan, dan juga sebagai apa? Burhan. Burhan ini bisa diartikan apa? Bukti, bisa diartikan juga apa? Sebagai penjelasan. Iki loh, lek wong iki dulu di dunia pernah apa sholat sama, bukti burhan itu nuron wa burhanan, bukti ya sama. Wa najatan, dan apa? Keselamatan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, karena nanti orang-orang yang menjaga sholat bercahaya. Cahaya yang paling besar adalah cahayanya orang yang sebelum sholat dia sudah apa? Sudah siap-siap. Sebelum datangnya waktu sholat dia sudah apa? Sudah siap. Sudah ready, siap ada di tempat sholatnya. Ada di masjid, ada di musola, dan sebagainya. Itu nanti yang cahayanya paling apa? Paling terang. Nah, semuanya akan bercahaya. Sing tekone keri ya cahayanya rada apa? Rada redup. Paham? Ngerti? Makanya lek teko aja keri. Ya. Apa wae iku lek teko aja keri. Paham? Karena nanti sirnya, rahasianya itu dapatnya apa? Sedikit. Beda dengan yang apa? Datang lebih awal. Datang lebih awal itu ada sir tersendiri. Ada rahasia tersendiri. Tahu sir ya? Sir itu nggak kelihatan. Paham? Sir itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Makanya jarang orang yang apa? Memperhatikan. Durung toko, nggak wae. Nah, kadang ada yang kayak gitu ya. Saya durung ngadzan, nggak wae. Tapi ketika orang ini mau menjaga, mau siap-siap sebelum datangnya waktu sholat, dia akan mendapatkan cahaya lebih besar. Sirnya itu ada di situ nanti. Ya jelas, kalau dia sudah dapat bukti, burhan, ya dia akan selamat, najatan. Selamat nanti di hari kiamat. Oh, iki biyen sing sholat itu. Ketok kabeh ana cahayane. Wis langsung salate apik mlebu kabeh langsung. Ya kan? Ini kan pertama kali yang dikoreksi adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Fa in kanat tamatan wa in kanat tamatan tamat sairu amali. Wa in kanat naqisatan, waduh.
soro wis nanti. Lek salate sempurna, salate apik ya wis sudah. Selesai. Tapi lek salate kok semrawut sak karepe dhewe, ya sik, ojo sik. Kenapa? Karena pasti nanti ada rentetannya dengan apa? Dengan yang lain. Iki opo wong kok dikon salat wae angel. Oh, ternyata dia seneng dunya. Loh, wis nanti-nanti kok urusane. Oh, dia ternyata dulu di dunia itu mengutamakan urusan dunia. Wis urusane do wis. Kon dulik dunia kok gawe apa? Lho, do wis terus. Paham ya? Karena tidak mementingkan akhirat do wis urusane. Iya kan? Paham ya? Makanya jaga sholat. Wong sing jaga sholat bakal dijaga mbek Gusti Allah, dijaga mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Kemudian mana tadi? Wa man lam yuhafid dan siapa orang yang enggak menjaga alih atas itu salat, lam yakun lahu mal takun lahu. Lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Maka tidak ada baginya bagi itu orang cahaya wala burhan dan juga enggak ada bukti wala najatan ya otomatis dia enggak bakal selamat. Makanya yaumul kiamah dan nanti di hari kiamat ma'a Fir'aun. Ketemu golongannya Fir'aun ya Allah. Nauzubillah min. Soalnya podo gak salate. Ya kan? Soalnya podo gak salate. Wong iku bakal dikumpulno dengan yang apa? Sejenisnya. Oh, iki gak tau salat dikumpulno wong gak tau salat. Oh, iki biyen wonge ndek donya saleh, kumpulno arek wong saleh. Oh, biyen ndek donya ahli salat, kumpulno wong ahli salat. Oh, biyen ndek donya ahli baca Quran, kumpulno wong sing ahli baca Quran. Walaupun nggak sama. Walaupun nggak tetap digolongkan nanti. Karena apa? Amalannya sama. Nah, ini loh pentingnya kita itu mengikuti. Walaupun kualitas amal kita ini masih belum bisa yes, jauh. Terus pokoknya niru. Pokoknya apa? Tiru niku orang-orang soleh. Nanti bakal apa? Dikumpulkan bersama mereka. Sebaliknya ya iki padha wae. Lek gak gelem niru amal soleh, gak gelem niru wong soleh, lo kok gak gelem sholat. Wis kumpulane mbek Firaun. Coba mana Korun. Mbek Harun mending. Ya. Haman. Ngerti Haman ya? Haman ini sekretaris ya gak salah. Walhasil ajudannya atau bodyguard gitu jenenge Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini siapa ya? Yang bunuh itu ya? Atau yang bunuh Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman itu? Allah alam. Atau paham walhasil ngeri. Ya naudzubillah min dzalik. Nerakane ya apa? Nerakane wong kaya ngene iki lho, golongane Firaun nerakane apa, Pak? Gak usah takut wis. Gak usah takut. Api dunia saja kita ini kepanasan ojo api. Panas guys kepanasan ya kan. Apa mana api ini. Ya kan? Masya Allah. Fakat waqa'at tasrih. Maka benar-benar ya terjadi at-tasrih penjelasan. Benar-benar terjadi itu penjelasan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikis shalah. Dengan kekufurannya orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Wadhalika dan begitu juga terjadi itu penjelasan warada anis sahabat datang dari sahabat wassalafus soleh dan juga para ulama salafus soleh hatta qala ba'du. Bahkan berkata sebagian mereka masami itu aku tidak mendengar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yaquluna yang mereka berkata fi syai'in di dalam sesuatu minal amal daripada perbuatan inna tarkahu kufrun. Sesungguhnya meninggalkan perbuatan tersebut hukumnya adalah kafir illa sholat. Kecuali perbuatan tersebut adalah meninggalkan apa?
sholat. Yang jelas kekafirannya ya. Yang jelas apa? Kekafiran. Paham tuh? Memang di beberapa hadis itu orang meninggalkan haji dikatakan apa? Mata Yahudian atau Nasranian. Pokoknya terserah mau mati apa? Orang yang mampu haji, ya kan? Orang yang mampu haji tapi enggak haji itu kan di redaksinya ya terserah meninggal Yahudi apa Nasrani. Tapi kan apa ya istilahnya itu? Dalilnya itu redaksinya itu enggak sejelas apa? Orang yang meninggalkan sholat. Meninggal sholat sudah jelas. Fakot kafaro. Ya bang. Fakot apa? Kafaro. Langsung. Kalau yang lain itu masih seperti itu. Ya, orang yang enggak zakat, enggak sholat. Jadi kalau sudah orang yang enggak zakat enggak apa? Tapi kalau sudah enggak sholat, ya susah fakot kafaro gitu langsung. Paham tuh ya? Fa iyyaka maka hati-hati ya. Summa iyyaka, yes, hati-hati. Pol hati-hati. Wa tarkas shalah dan kamu meninggalkan apa sholat. Au tarka syai'in minha atau meninggalkan sebagian daripada apa? Eh? Sholat. Apa meninggalkan sebagian? Hmm? Jadi begini, 5 waktu tinggal subuh, misal, itu juga bahaya. Atau gak sholat belas itu tambah bahaya. Atau apa? Meninggalkan sebagian daripada arkanus sholat itu ya juga bahaya. Fa'in fa'alta iki ya. Fa'in fa'alta dzalik. Kalau memang mengerjakan itu semuanya, faqad halakta ma'al halikin. Maka kamu benar-benar apa? Celaka ya. Kamu benar-benar apa? Celaka wa khasirta. Dan kamu apa? Rugi ad-dunya wal akhirata. Dunia dan akhirat dzalika huwal khusranul mubin. Dan itu adalah apa? Kerugian yang sangat nyata. Nauzubillah min dzalik. Ini loh. Orang kalau kepengen selamat dunia, selamat akhirat, harus jaga sholat. Kadang orang itu begini. Kepengen selamat dunia. Kepengen sukses ada di dunia. Tapi kadang nggak mikir sholat. Wes gak sukses di dunia, wes gak beruntung di dunia, di akhirat tambah apa? Tambah lor. Alhamdulillah amin. Sekarang kalau melihat kondisi sekarang saat ini, orang itu kadang bingung. Dari dulu saya ini kok begini ya? Dari dulu saya kok seperti ini ya? Gak suge-suge, gak sukses-sukses. Paham? Kadang ada beberapa orang yang seperti itu. Dipikir dengan dia usaha, dengan dia bekerja, dia bisa sukses, dia bisa kaya raya. Tapi dia lupa kalau rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang ada orang yang seperti itu. Dia kepingin menginginkan kesuksesan dunia, tapi kadang dia nggak mikir kesuksesan akhirat. Nah, daripada di dunia wis gak sukses, apa mana di akhirat? Gimana nanti kalau sampai meninggalkan sholat? Jaga sholat. Paham? Jaga sholat. Maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, untuk kadang ada orang-orang itu yang hampir putus asa. Ngapain saya sholat? Ngapain saya ibadah? Ya kan, untuk apa saya sholat? Untuk apa saya ibadah? Gini loh, kalau seandainya kamu ditakdir miskin di dunia, karena ini semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bakal kaya, siapa yang bakal miskin, siapa yang bakal sukses. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu. Sudah diatur dari dulu sebelum lahir sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau ternyata takdirmu, ketentuanmu di dunia ini miskin, jangan sampai kamu miskin di
di akhirat. Gitu loh. Paham ya? Kalau ternyata takdirnya di dunia itu apa? Miskin. Dalam artian miskin itu kan pandangan manusia. Materinya mungkin lebih sedikit. Hartanya mungkin lebih sedikit. Paham tuh dibandingkan dengan yang lain mungkin yang lain lebih baik. Kalau seandainya ditakdirkan apa? Miskin. Jangan sampai kamu miskin di akhirat. Kamu bisa apa? Milih miskin apa di dunia tapi di akhirat jangan sampai milih miskin. Caranya gimana ya? Jaga sholat. Supaya kamu apa beruntung di akhirat. Jangan sampai ini apa? Khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia ini gak sugi, akhirat loro dunia loro. Naudzubillah min dzalik. Paham? Jadi makanya kalau ada orang kadang nggak sabar dengan miskin, nggak sabar dengan apa keadaan, dengan kemiskinan. Ya, ente tanya, ente mau seberapa sih sabar dengan kemiskinan? Mau sampai mana? Sabar dengan kemiskinan. Apa kamu nggak mikir gimana nanti keadaan akhirat? Sabar miskin di dunia, tapi kamu nanti bakal beruntung di akhirat kalau kamu mau sholat. Jaga sholatmu. Kemiskinanmu di dunia gak bakal ngaruh ke akhirat kalau kamu mau jaga sholat. Nah, pilihlah apa? Keberuntungan di akhirat. Kalau memang keadaan duniamu belum apa? Menguntungkan. Kamu bisa milih untuk keuntungan di akhirat untuk keuntungan di akhirat dengan apa? Menjaga sholat. Lagi wes bingung kepengen sukses di dunia, ya kan? Dikerahkan semua usahanya ternyata gagal sampai ninggalin sholat bisa. Ya apa? Iki khosirat dunia wal akhirah. Nah, makanya jangan sampai manusia itu meninggalkan ibadah, terutama sholat. Kalaupun kamu nggak sukses dunianya, ketika kamu masih tetap konsisten ibadah, konsisten sholat, maka kamu bakal sukses akhirat. Sebaliknya, apa nilai kesuksesan dunia, tapi kalau meninggalkan sholat, remuk di akhirat. Naudzubillah. Masya Allah di dunia sukses, gelarnya tinggi, hartanya melimpah, rumahnya mewah, kendaraannya Masya Allah. Tapi ninggalin sholat, ya apa ya? Di akhirat. Hah? Ya apa kira-kira di akhirat aja? Kumpul bik korun bik fir'aun. Gelem. Nah, makanya jangan tertipu dengan orang-orang yang ternyata kelihatannya di dunia sukses, hartanya banyak, rumahnya mewah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Meninggalkan jangan tertipu. Paham ya? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjaga sholat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.